Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel pembelajaran Bu Amel. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita memasuki ke subbab mata pencaharian dan profesi di setiap daerah. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kalian perhatikan dulu ya percakapan berikut ini. Nah, di sini. Kenapa ya? Di sini banyak nelayan. Apakah karena daerah sini berbatasan dengan laut dan berada di pesisir ya? Aku juga melihat banyak petani garam. Jadi, kalau pekerjaan di sekitar laut itu, kenapa harus ada petani garam dan kenapa juga harus ada nelayan? Nah, ternyata letak geografis suatu wilayah itu memberi pengaruh pada bentang alam, iklim, serta sumber daya alam. Tapi tahukah kamu bahwa letak geografis juga mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, contohnya mempengaruhi mata pencaharian dan pekerjaan di setiap daerahnya. Nah, kemudian perhatikan tabel berikut ini. Di sini contohnya ada bentang alam hutan. Hutan di sini ada menghasilkan kekayaan alam berupa pohon jati dan ayam hutan. Otomatis mata pencaharian di masyarakatnya yaitu tukang kayu dan kemudian kalau misalnya ayam hutan itu berburu. Nah, sekarang bentang alamnya kita masuk di laut. Di laut ini kekayaan alamnya ada rumput laut, ikan kakap, dan air laut. Nah, kemudian apa saja mata pencaharian di masyarakatnya? Rumput laut itu bertani, rumput laut. Kemudian ada ikan kakap, mata pencahariannya itu nelayan, dan air laut, mata pencahariannya bertani garam. Jadi dari tabel di sini kita simpulkan bahwa sumber daya alam, bentang alam itu dapat mempengaruhi mata pencaharian di masyarakatnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara pekerjaan atau mata pencaharian dengan profesi. Nah, yang pertama, kalau mata pencaharian itu cara seseorang atau kelompok memperoleh pendapatan atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian kalau profesi, jenis pekerjaan yang memerlukan banyak pendidikan dan pelatihan khusus. Kemudian, pekerjaan atau mata pencaharian itu dipengaruhi oleh bentang alam pada suatu wilayah. Nah, kalau profesi itu dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat pada suatu wilayah. Jadi, kalau mata pencaharian itu bergantung pada bentang alamnya. Nah, sekarang apa saja contoh dari mata pencaharian? Nah, ini contoh mata pencaharian. Jadi tadi kan bergantung pada alam, terus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya nelayan, terus petambak, lalu ada petani, ada penambang, dan ada pedagang. Nah, kalau profesi itu lebih ke membutuhkan skill khusus atau kemampuan khusus dan pendidikan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya di sini ada guru, profesi dalam bidang pendidikan, ada peneliti, ada kartografer. Kartografer itu adalah orang yang membuat peta, kemudian ada insinyur, ada teknisi, ada arsitektur, ada reporter juga, dan ada fotografer juga. Jadi itu ya perbedaan mata pencaharian dan profesi. Kalau mata pencaharian itu lebih difokuskan kepada pekerjaan yang berhubungan dengan bentang alam, tapi kalau profesi itu pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan pendidikan khusus. Sekarang Ibu akan membahas mata pencaharian dan profesi di setiap daerah. Nah, yang bab ini kita akan membahas dulu ya dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu peternakannya mengembangkan peternakan sapi, kerbau, domba, dan kuda. Hal ini sesuai dengan hewan-hewan yang hidup di dataran tinggi. Kemudian perkebunannya apa? Perkebunannya itu misalnya pemilik kebun kopi atau cengkeh. Nah, terus kemudian kalau pertanian, nah pertanian di sini orang-orang biasanya menanam sayuran, bunga, kentang, teh atau tembakau, cengkih dan sebagainya ya. Jadi pertaniannya itu disesuaikan dengan tanaman-tanaman yang cocok
yang cocok ditanam di dataran tinggi. Kemudian kalau pedagang apa? Kalau pedagang itu biasanya dia menjual hasil pertanian dari dataran tinggi dan perkebunan itu ke kota gitu ya. Kemudian kalau mata pencaharian dan profesi di dataran rendah apa aja? Meliputi ada bidang pertanian, peternakan, industri, dan jasa. Jadi kalau di dataran rendah itu lebih kompleks atau lebih luas lagi ya. Contohnya kalau di dataran rendah petaninya itu sesuai dengan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Contohnya ada padi, ada jagung, dan ada juga kedelai. Nah, kalau di bidang peternakan, itu contohnya ada peternak ayam, peternak ikan lele, terus serta bebek. Nah, kalau di bidang industri, ini contohnya ada kerjaan buruh pabrik. Kalau di bidang jasa, contohnya ada wirausaha juga, ada karyawan juga, dan sebagainya. Jadi kalau di dataran rendah itu, jenis pekerjaan dan mata pencaharian itu lebih beragam. Kemudian yang terakhir, mata pencaharian dan profesi di pesisir pantai. Di pesisir pantai itu disesuaikan juga dengan bentang alamnya, dengan keadaan sumber daya alamnya. Contohnya di sini ada nelayan, nelayan yang menangkap ikan. Kemudian ada petani tambak, kemudian ada petani garam, terus ada perajin, biasanya perajin hiasan-hiasan yang terbuat dari hasil-hasil laut, contohnya misal kerang, pasir, batu karang, dan sebagainya. Terus juga ada penjual makanan atau oleh-oleh khas dari pantai. Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai pembuat kapal dan jaring ikan. Jadi di sini kita bisa kasih kesimpulan bahwa mata pencarian dan profesi itu dipengaruhi juga oleh bentang alam suatu daerah. Nah, oke, sekian video pembelajaran dari Bu Amel. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.